Hei anak setan! Keluar sebelum aku bunuh ibumu! Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang gadis bernama Ainun. Ia merupakan santriwati yang sangat mengagumi sosok Abah Mulia. Abah Mulia ini disebut sebagai orang pintar karena sering menyembuhkan berbagai penyakit dengan kesaktiannya. Ia kemudian semakin dikenal ketika menunjukkan kesaktiannya melalui sebuah program acara televisi. Ketika muncul di layar kaca, Ainun selalu bersemangat untuk menonton Abah ketika sedang menyembuhkan warga. Ainun juga memperhatikan bagaimana Abah menampilkan kesaktian yang dimilikinya. Ketika itu, Uwa Ainun datang mematikan televisi dan menyuruh Ainun sholat. Di malam harinya, setelah melaksanakan sholat, Ainun dan temannya yang bernama Rini akan pulang. Namun, Rini teringat ada sesuatu yang ketinggalan di masjid, sehingga Rini menyuruh Ainun menunggu di jalan. Seketika Rini pergi, tiba-tiba datang sosok Abah Mulia yang membuat Ainun ketakutan. Kepala dibalas kepala. Ainun berteriak ketakutan melihat Abah menggorok lehernya sendiri. Namun, untungnya Rini, temannya, datang dan menyadarkan Ainun, "Aku ada di sini," kata Rini dengan lembut. Hingga suatu hari, Abah Mulia dikabarkan meninggal dunia. Ainun yang mendengar kabar duka tersebut tentu merasa sangat sedih. Belum habis masa berdukanya, Ainun juga dikejutkan dengan fakta yang disampaikan paman penjaga pesantren yang disebut dengan Uwak. Uwak mengatakan bahwa Abah Mulia sebenarnya adalah ayah kandung Ainun. Ainun merasa marah dan kecewa karena Uwa menyembunyikan identitas Abah, bahwa dia adalah ayah kandungnya. Namun Uwa menjelaskan bahwa dia menyembunyikan ini semua karena wasiat ibu kandung Ainun sebelum meninggal. Seharusnya Uwa jujur sama Ainun. Selama ini hidupnya itu gak ada arti. Cuma menjalankan wasiat ibu. Ainun yang ingin memastikan hal tersebut kemudian datang ke padepokan. Ia ditemani dua orang temannya, yakni Rini dan Bagas. Lalu perjalanan menuju padepokan Abah pun dimulai. Saat Ainun dan kedua temannya tiba di padepokan, mereka melihat banyak warga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Abah yang telah meninggal. Ainun merasa sedih dan terharu melihat banyak orang yang sangat menghormati dan menyayangi Abah. Linggah, murid Abah yang menyambut Ainun, mengizinkan Ainun untuk melihat Abah untuk terakhir kalinya. Ainun merasa terhormat dan berterima kasih atas kesempatan itu. Saat Ainun menyiramkan air bunga sebagai tanda bakti terakhir, dia merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat penting untuk menghormati Abah. Ainun juga merasa bahwa dia telah kehilangan sosok yang sangat penting dalam hidupnya, dan dia tidak tahu bagaimana dia akan melanjutkan hidupnya tanpa bimbingan Abah. Namun, dia juga merasa bahwa dia harus terus maju dan menghormati warisan Abah dengan melakukan hal-hal baik dan menjadi orang yang lebih baik. Dan di sini Ainun belum tahu bahwa ajaran Abahnya itu sesat. Setelah pemakaman selesai, Ainun didatangi oleh Linggah dan seorang wanita. Wanita itu memperkenalkan dirinya kepada Ainun. "Saya Ajeng, istri ketiga dari Abahmu." Ajeng, saya istri ketiga Abah. Linggah mengajak Ainun untuk mengikutinya ke padepokan untuk melihat warisan Abahnya. "Ikuti aku," kata Linggah dengan suara yang berat. "Aku akan menunjukkan kepadamu warisan Abah yang sebenarnya." Dan menyuruh teman-temannya untuk pulang saja. Tapi di sini Ainun meminta izin untuk temannya menginap di sini sebentar. Mereka di sini sebentar, nggak apa-apa kan? Saat Rini dan Bagas mengikuti Bu Ajeng, Rini berbisik kepada Bagas, "Mungkin Ainun akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa seperti yang pernah kita lihat di TV." Namun Bu Ajeng tiba-tiba membatah mereka dengan nada yang serius. "Apa yang kalian banggakan di TV tidak sama dengan kenyataan di sini." Lalu, Bu Ajeng menyuruh Bagas dan Rini untuk segera pulang. "Kalian harus pergi. Jangan lama-lama tinggal di sini. Dan bawa Ainun. Jangan tinggal di sini." Di sini Bu Ajeng masih menyembunyikan sesuatu dari Rini dan Bagas. Lebih baik kalian cepat pulang. Bawa Ainun.
tempat ini nggak seperti apa yang kalian lihat di TV. Sore harinya, Bagas akan mengumandangkan azan, namun tiba-tiba Pak Linggah datang dan melarangnya. "Jangan azan di desa ini," kata Pak Linggah dengan nada yang tegas. "Jika ingin salat, maka salatlah sendiri." Bagas terkejut dan sedih mendengar perkataan Pak Linggah. "Mengapa tidak boleh azan?" tanya Bagas. Tidak mengerti mengapa warga desa tidak mengizinkannya untuk mengumandangkan azan. "Desa kami tidak membutuhkan azan," jawab Pak Linggah. "Kamu harus mengikuti tradisi desa." Bagas merasa tidak nyaman dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mengumandangkan azan adalah bagian dari agamanya, dan dia merasa bahwa itu adalah panggilan untuk beribadah. Namun, dia tidak ingin menimbulkan konflik dengan warga desa. Bagas merasa terjepit antara keyakinannya dan keinginan untuk menghormati tradisi desa. Saya minta Anda menghormati apa yang menjadi kebiasaan di sini. Kalau memang Anda ingin sholat, silakan. Tapi sholat sendiri. Dan di saat Bagas sedang melaksanakan sholat, dia diganggu oleh setan penunggu desa ini. Bagas merasa ketakutan dan mencoba fokus pada salatnya, berusaha untuk mengabaikan gangguan di sekitarnya. Namun, setelah selesai salat, dia baru sadar bahwa salatnya tidak mengarah ke kiblat. "Astagfirullah," gumam Bagas, merasa khawatir bahwa salatnya tidak sah karena tidak menghadap ke arah yang benar. Dia merasa perlu untuk mengulangi salatnya agar yakin bahwa ibadahnya diterima. Setelah melaksanakan sholat, Bagas menceritakan semuanya kepada Rini. "Rini, desa ini sangat aneh," kata Bagas. "Semenjak kita datang ke sini, sama sekali tidak pernah mendengar azan. Aku juga merasa ada yang tidak beres." Rini mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Aku rasa apa yang disembah warga desa ini bukan Allah. Mungkin yang mereka sembah adalah Abah." Tiba-tiba, Ainun datang dengan wajah aneh ke kamar mereka, membuat Rini langsung mengejarnya. "Ainun, tunggu," seru Rini, penasaran apa yang terjadi pada temannya itu. Di kamar, Rini menanyakan tentang warisan Abah Ainun, tapi Ainun enggan menjawab dan hanya diam saja, membuat Rini agak kesal. Rini melihat ada handycam dan membuat video, lalu menanyakan kembali tentang padepokan Abah Ainun. Namun, Ainun tetap diam saja. Tiba-tiba, Rini akan mengunting kukunya. Tapi seketika itu kuku Rini berdarah dan membuatnya kesakitan. "Ainun, tolong aku," seru Rini, meminta bantuan Ainun yang telah mewarisi sesuatu dari abahnya untuk menyembuhkan lukanya. Ainun masih diam, tapi Rini berharap Ainun dapat membantu. Tolong ya Nun. Abah, tolong Abah. Kololodro. Di sisi lain, Bagas melihat Bu Ajeng membawa makanan ke dalam ruangan dan mendengar suara Bu Ajeng berbicara dengan orang lain. Bagas penasaran dengan siapa Bu Ajeng berbicara. Dia mencoba untuk melihat lebih dekat. Tiba-tiba, Mas Bagas ngapain? Ini mana Mas? Bagas mendatangi Rini. "Kamu sedang berbicara dengan siapa?" Rini sangat terkejut karena Ainun di depannya tidak ada. Rini melihat video yang tadi sudah terekam, dan ternyata di dalam video tersebut, Rini berbicara sendiri. Rini sangat ketakutan. "Aku harus cepat pulang dari rumah ini," seru Rini. Tapi, Ainun menolak ajakan mereka. "Aku tidak bisa pergi. Aku harus mempelajari warisan yang Abah berikan." Konflik di antara mereka semakin memanas. Apa yang terjadi pada Ainun? Pikir Bagas. Rasa khawatir mulai menghampiri dirinya. Di tengah malam, Ainun diajak oleh Pak Linggah ke suatu tempat, yaitu tempat semedi abahnya Ainun dulu. Tidak ada kebenaran. Ritual ajaran sesat pun dimulai. Pak Linggah dengan galar murid Abah Ainun melakukan ritual kepada Ainun dengan menusuk tangan dan kaki Ainun. Pak Linggah menyuruh Ainun mengikuti mantra yang dia lantunkan. Dan seketika itu, Ainun bisa melihat kejadian dulu saat abahnya tewas dibunuh. Ajiku, Silung Jonggo. Ajiku Silung Jonggo. Pucuk hidupku. Di sisi lain,
Rahmat, putra kandung Abah dari istri keduanya, terbangun oleh suara Abah yang memanggil namanya melalui radio. Dengan rasa takut yang memuncak, Rahmat segera mematikan radio itu, berusaha menghindari panggilan yang tidak diinginkan. Namun, ketakutannya semakin memuncak ketika dia mendengar suara Pak Linggah di luar yang sedang melakukan ritual misterius. Ternyata, ritual itu bertujuan untuk memfokuskan perhatian warga desa hanya kepada Ainun, seolah-olah ada kekuatan gelap yang sedang bermain di belakang layar. Di tengah malam yang semakin larut, Bagas menunggu dengan cemas kepulangan Ainun. Saat hampir subuh, Ainun belum juga muncul, membuat Bagas semakin khawatir. Tiba-tiba, dari kejauhan, Rahmat muncul dengan wajah gelisah dan memberitahu Bagas bahwa Ainun telah dikuasai sesuatu yang gelap. Bagas penasaran dan ingin tahu kebenarannya, namun Rahmat hanya memberikan isyarat misterius. Jika ingin tahu, biarkan azan berkumandang di desa ini. Di sisi lain, Ainun terbangun di tempat tidurnya tanpa ingatan bagaimana dia bisa ada di sana. Dengan rasa bingung, Ainun bersiap untuk sholat. Namun, saat azan mulai berkumandang, Ainun merasakan sakit yang tak terkira, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya Ainun, seluruh warga desa merasakan hal serupa, seolah-olah azan itu membawa kutukan. Bagas yang sedang mengumandangkan azan tiba-tiba diserang oleh kekuatan gaib yang tidak terlihat. Dia merasa tercekik, napasnya terhenti sejenak, namun tekadnya untuk menyelesaikan azan tetap kuat. Di tempat lain, Rini yang mendengar Ainun kesakitan segera menghampirinya. Namun dia bingung harus berbuat apa untuk membantu temannya yang menderita. Setelah azan selesai, Ainun mulai membaik dan sadar kembali. Bersama Rini, Ainun segera menuju mushola untuk mencari Bagas. Namun, saat mereka tiba, mereka mendapati Bagas dalam keadaan kesakitan. Meskipun demikian, Bagas menyuruh mereka untuk segera pergi sholat, seolah-olah ada sesuatu yang lebih penting daripada kesakitan yang dialaminya. Di pagi hari yang cerah, warga desa berkumpul di depan kediaman Bagas dan Rini. Mereka terlihat marah dan kesal karena telah mendengar azan Pak Linggah yang mengabarkan tentang perbuatan Bagas dan Rini yang tidak terpuji. Warga desa sangat kecewa dan mengusir Bagas dan Rini untuk meninggalkan desa segera. Namun, ada satu syarat yang tidak bisa ditawar, yaitu Ainun harus tetap tinggal di desa karena dia adalah pewaris keluarga Abah yang sangat berharga. Sedangkan Ainun mengamati mereka dari kejauhan. Ainun bertanya sebenarnya apa yang terjadi di sini. Akhirnya Mbak Ajeng yang memperkenalkan Rahmat kepada Ainun, dan cerita tentang Rahmat yang disembunyikan oleh Abah karena dianggap sebagai kutukan, membuat Ainun sangat bingung. Abah bisa menyembuhkan warga, kecuali anaknya Abah nggak bisa. Jadi karena itu Rahmat adalah kutukan Abah, dan semua istri Abah adalah tumbalnya. Seperti halnya ibu Ainun itu, semua karena Abah mempelajari ilmu sesat. Tiba-tiba, Ainun mengeluarkan darah di hidungnya, dan mengucapkan bahwa ajaran Abah itu benar, membuat Mbak Ajeng dan Rahmat ketakutan. Ainun yang sebelumnya terlihat normal, sekarang terlihat seperti dirasuki oleh roh jahat. Ini semua benar. Kamu yang salah. Bagas dan Rini yang sudah siap meninggalkan desa, tiba-tiba dihentikan oleh Rahmat yang ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka. Rahmat membawa mereka ke ruang bawah tanah yang tidak diketahui isinya bahkan oleh Rahmat sendiri. Rahmat menyuruh Bagas dan Rini untuk menyelidiki ruang bawah tanah itu, membuat mereka penasaran dan apa yang ada di dalamnya. Bisa ngantar sampai sini ya, Mbak? Iya, tidak apa-apa. Misi. Rini yang menggunakan handycam untuk merekam setiap sudut ruangan, tiba-tiba melihat seseorang terekam di kameranya. Rini langsung mengikuti orang itu, karena dia menyangka itu adalah Bagas, temannya. Namun, setelah memasuki ruangan yang sakral, orang itu tidak ada di tempat. Rini merasa bingung dan penasaran, siapa sebenarnya orang yang dia ikuti. Rini yang melihat kain putih yang menutupi sesuatu, akhirnya memutuskan untuk membukanya.
Setelah kain putih dibuka, Rini terkejut melihat lukisan Abah Mulia yang sedang duduk memegang tasbih. Rini mulai merinding ketakutan, karena lukisan itu terlihat sangat nyata dan menyeramkan. Tiba-tiba, banyak biji tasbih yang menggelinding. Rini mencoba melihat lukisan Abah Mulia yang sedang duduk memegang tasbih, tiba-tiba menyadari bahwa lukisan itu tidak sesuai dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Abah Mulia tidak memegang tasbih di dalam lukisan itu, membuat Rini semakin ketakutan. Tapi, yang lebih mengerikan adalah ketika Rini melihat sesuatu yang ditutupi kain putih di sisi lukisan. Dia berdiri dan menghampiri Rini. Rini tidak bisa menahan rasa ketakutannya, dan dia terjatuh sambil teriak ketakutan. Bagas yang mendengar jeritan Rini segera menghampiri dan menariknya keluar dari ruangan itu. Namun, mereka menemukan pintu lain yang terkunci. Beruntung Rini membawa jarum yang bisa membuka kunci itu. Saat pintu terbuka, tangan-tangan manusia keluar dari dalam, membuat mereka berdua terkejut dan lari ketakutan. Setelah sampai di gerbang, pintu gerbang menutup dengan sendirinya, menjebak mereka. Di belakang mereka, orang-orang mati mengikuti sambil bersujud, menambah ketakutan mereka. Di sisi lain, Rahmat dan Mbak Ajeng berkemas kabur meninggalkan rumah itu. Sementara itu, Bagas dan Rini keluar dari ruangan bawah tanah dan menemukan Ainun yang sedang dikerumuni warga desa untuk meminta pengobatan. Bagas dan Rini mencoba menyadarkan Ainun, tapi Ainun mengejek mereka dengan nada sinis, membuat mereka merasa tidak percaya diri. Bapak ibumu tuh bercerai. Kamu nggak punya siapa-siapa. Bagas dan Rini mencari Rahmat, tapi sudah terlambat. Rahmat dan Mbak Ajeng sudah pergi meninggalkan desa. Dengan berat hati, Bagas dan Rini memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari bantuan untuk menyelamatkan Ainun dan penduduk desa dari pengaruh ajaran sesat. Mereka berdua bertekad untuk menemukan cara menghentikan kekuatan gelap yang menguasai desa mereka. Pak Langgah melakukan ritual untuk memperkuat ilmu Ainun. Ainun, yang sudah dirasuki roh jahat, menusuk kedua kakinya dengan pisau dan tiba-tiba bisa merasakan keberadaan Mbak Ajeng dan Rahmat yang hendak meninggalkan desa. Dengan kekuatan barunya, Ainun menyerang mereka berdua. Rahmat ditarik oleh roh jahat, membuatnya terpisah dari Mbak Ajeng. Keduanya panik dan berusaha mencari satu sama lain. Rahmat berteriak memanggil Mbak Ajeng, tapi tidak ada jawaban. Mbak Ajeng juga berteriak memanggil Rahmat, tapi suara mereka terpisah oleh kekuatan gaib yang semakin kuat. Rahmat terkejut melihat Ainun yang membawa pisau, dan berkata kepala dibalas kepala. Ternyata Rahmat yang membunuh Abah Mulia karena Rahmat percaya bahwa Abah Mulia adalah seorang tagut atau pemimpin yang menyesatkan. Abah Mulia dianggap sebagai sosok yang menipu dan menyebarkan ajaran sesat, sehingga Rahmat merasa perlu membunuhnya untuk melindungi umat dari pengaruhnya. Di saat Rahmat hampir dibunuh Ainun, Mbak Ajeng datang dan menyelamatkannya. Mbak Ajeng menyuruh Rahmat pergi, dan meskipun berat, Rahmat menurut. Namun, saat Rahmat pergi, Mbak Ajeng diserang Ainun dan pingsan. Rahmat bertemu Bagas dan Rini di tengah jalan, dan meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan Mbak Ajeng. Mereka bergegas pergi ke lokasi, tapi saat tiba, Mbak Ajeng sudah tidak ada di tempat. Rahmat mengajak Bagas dan Rini kembali ke kediaman Abah untuk mencari petunjuk. Di sana, mereka menemukan buku yang memberikan petunjuk tentang cara menghentikan ajaran sesat ini. Menurut buku, ada dua cara: membunuh medium dengan keturunan yang sama, atau mengumandangkan azan. Mereka harus memilih cara mana yang akan mereka lakukan untuk menghentikan kekuatan gelap yang menguasai desa mereka. Tiba-tiba Ainun datang di kediaman dan berteriak menyuruh mereka keluar. Hei anak setan! Keluar sebelum aku bunuh ibumu! Mereka bertiga terkejut mendengar Ainun berteriak. Mereka bergegas menemui Ainun yang begitu sangat marah dan membawa Mbak Ajeng, dan di saat Ainun akan menyerang Rahmat, Mbak Ajeng dengan kesadaran yang tipis.
menarik kaki Ainun yang membuat Ainun jatuh dan sangat marah. Sehingga inilah yang terjadi. Bagas beraksi cepat, bersama warga desa mengikat Ainun di pohon untuk mencegah korban lebih lanjut. Namun, Pak Langgah muncul, berniat menghentikan mereka. Ainun, yang sudah dirasuki kekuatan gelap, tak terkendali. Dengan kekuatan gaib, Ainun mencekik Pak Langgah hingga tewas seketika. Warga desa terkejut menyaksikan kejadian mengerikan itu. Bagas, dengan tekad kuat, mendekati Ainun dan mulai mengumandangkan adzan tepat di telinganya. Suara adzan bergema, melawan kekuatan kegelapan yang menguasai Ainun. Ainun meronta-ronta, kesakitan, dan perlahan-lahan, kekuatan gelap itu mulai melemah. Akhirnya, Ainun sadar kembali, dan kekuatan gelap yang menguasainya mulai hilang. Dengan Ainun kembali normal, warga desa akhirnya bisa bernapas lega. Kejahatan Aba Mulia terungkap, dan tumbal-tumbal yang ditemukan menjadi bukti nyata. Desa itu akhirnya bisa memulai proses penyembuhan dari trauma yang mereka alami. Bagas, Rahmat, dan Rini menjadi pahlawan desa, yang menyelamatkan warga dari kekuatan gelap yang mengancam.